Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Seperti kata liturgos tadi, Bapak Yosua, hari ini adalah hari terakhir di tahun 2023 dan sebentar malam akan ada pergantian tahun. Besok Bapak Ibu sekalian ketika kita bangun, kita sudah memulai hari di tahun yang baru, tahun 2024. Bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Pasti ada jemaat yang berkata, oh bersyukur begitu ya, bersyukur, puji Tuhan. Tahun ini bisa merayakan Natal dan juga besok bisa mengawali hari di tahun yang baru, tahun 2024. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian mungkin ada juga dari antara kita yang mungkin melihat pergantian tahun itu sebagai sesuatu yang biasa, biasa saja, begitu ya, biasa saja. Tidak terlalu spesial yang bagaimana begitu. Karena Bapak Ibu sadar bahwa pergantian tahun itu bukan berarti pergumulan yang sedang kita hadapi, yang sedang saya hadapi akan saya tinggalkan juga di tahun 2023 ini begitu. Kan masalah tidak akan serta-merta menghilang ya dengan pergantian tahun. Enggak ya Bapak Ibu ya? Nah, pasti tidak. Mungkin kita juga sedang memasuki tahun yang baru dengan sebuah pergumulan yang masih kita gumulkan. Beberapa dari antara kita mungkin juga menganggap momen pergantian tahun ini, tahun baru ini sebagai kesempatan untuk membuat mungkin semacam strategi begitu ya, atau rencana-rencana dalam hidup, planning seperti apa, harapan-harapan, keinginan-keinginan, tujuan, goal yang ingin dicapai di tahun berikutnya. Saya katakan tidak salah Bapak Ibu sekalian. Sebagai manusia yang diberikan akal budi, hikmat, kita justru harus memang merencanakan atau mengatur hidup kita, masa depan kita dengan baik. Akan tetapi perlu saya ingatkan ya Bapak Ibu sekalian ya, harus ingat kita ini terbatas loh, terbatas. Ada kalanya rencana yang kita buat menjadi berhasil. Tapi ada kalanya bisa gagal. Ada kalanya bisa berjalan maksimal sesuai harapan kita nih, sesuai harapan kita. Tapi juga ada kalanya kurang maksimal. Ada waktunya berhasil bahkan mungkin melebihi harapan kita. Kadang-kala juga ada waktunya gagal total. Ada waktunya. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan sahabat saya, teman lama saya, seorang yang menekuni dunia psikologi. Tapi psikologi yang rohani ya, psikologi yang dengan teologi begitu. Nah dia mau sharing Bapak Ibu sekalian, dia mau sharing soal pengalamannya bagaimana men-counseling seorang yang sedang dalam pergumulan. Nah ketika dia berbicara saya dengarkan dengan baik. Nah sahabat saya ini berkata begini, ada seorang yang pernah meminta waktunya untuk berkonsultasi, men-counseling soal pergumulannya. Nah dalam waktu yang kurang tepat, karena waktu itu malam teman saya ini sudah capek begitu. Akhirnya teman saya ini mengiyakan untuk mendengarkan keluh kesah orang ini. Ya. Nah singkat cerita, orang ini bercerita tentang keluh kesah hidupnya sampai ia menangis Bapak Ibu sekalian. Nah selesai itu mungkin dikasih beberapa kata yang memberikan penghiburan, motivasi, arahan, begitu semangat. Dan orang yang sedang bergumul ini berkata bahwa ia sudah merasa lebih lega. Hanya cerita saja dengan orang yang tepat tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Cerita curhat begitu ya. Itu sudah menolong dia. Kemudian teman saya ini berkata begini. Iya ya, saya bersyukur dan ikut senang juga begitu ya. Saya hanya menyediakan beberapa waktu untuk mendengarkan keluh kesahnya dan orang itu merasa lebih baik katanya. Lebih baik sudah cerita begitu. Kemudian setelah teman saya ini selesai cerita Bapak Ibu sekalian, saya membagikan pandangan hidup saya soal tekanan hidup, soal pergumulan. Sebelumnya saya bertanya begini. Menurutmu ya, kenapa ada orang yang mengalami stres, bahkan sampai stres berat dalam hidupnya, bahkan sampai mengalami depresi dalam hidupnya? Kalau Bapak Ibu sekalian ditanya begitu, kira-kira jawabannya apa? Ya simpelnya ya jawabannya ya karena dia sedang ada masalah, begitu ya. Ya karena dia sedang ada masalah. Kemudian dalam perenungan pribadi saya sharingkan jawaban saya begini. Setiap orang itu kan punya ekspektasi, punya harapan kan? Harapan yang baik untuk hidupnya. Benar ya?
Bapak Ibu sekalian punya itu. Nah, ketika harapan atau ekspektasi itu nyatanya terjadi tidak sesuai dengan realita kehidupan yang terjadi, kita harapannya apa, tapi kenyataannya terbalik terjadi begitu. Kemudian kita dikuasai kekecewaan, kita mengeluh, bahkan sampai kita tidak siap menerima, menghadapi dengan benar apa yang menimpa hidup kita, maka di sana kita pasti stres. Benar ya Bapak Ibu ya? Pasti stres atau depresi ya. Apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Akhirnya apa? Stres, depresi. Jadi Bapak Ibu sekalian begini, hal terpenting itu bukan apa yang sedang menimpa kita, bukan. Tapi bagaimana pandangan hidup kita dan respon kita itu seperti apa terhadap apa yang sedang menimpa kita. Saya ulang lagi ya. Jadi hal terpenting itu bukan masalah apa yang sedang menimpa kita. Tapi bagaimana pandangan hidup kita dan juga bagaimana kita meresponinya nanti. Pertama begini, saya katakan begini sama teman saya. Dalam perjalanan hidup manusia, sukacita, tadi liturgus sudah katakan, duka cita, tawa, tangis, air mata, kekecewaan, kebahagiaan, mendapatkan yang baik, kehilangan sesuatu yang paling diharapkan adalah hal yang wajar terjadi dalam hidup manusia. Segala sesuatu ada waktunya, ada waktunya. Tidak hanya waktu untuk hal-hal yang menyenangkan dalam hidup, tapi juga ada waktu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam dunia yang sudah rusak, dalam dosa adalah hal yang wajar, hal yang bisa saja terjadi, segala hal menimpa hidup kita. Kemungkinannya ada enggak? Ada, setiap kita punya kemungkinannya masing-masing, semuanya ada, kemungkinannya untuk terjadi ada. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di tahun 2023 ini, bahkan di tahun-tahun berikutnya pun, ada beragam hal yang pasti akan terjadi yang mengiringi perjalanan hidup kita, keluarga kita. Mungkin di tahun 2023 ini ada pengalaman hidup yang cukup pahit yang kita rasakan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu sekalian bisa tetap kuat sampai akhir tahun ini. Mungkin di tahun 2023 ini ada perjalanan hidup yang cukup baik. Usaha kita cukup baik, berjalan dengan baik. Mungkin juga di tahun 2023 ini ada dalam hal kerohanian, Bapak Ibu Saudara merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ya, lebih mengasihi Tuhan dan hubungan relasi Bapak Ibu sekalian mungkin dipulihkan. Hubungan suami istri dipulihkan, hubungan anak dengan orang tua dipulihkan. Intinya Bapak Ibu sekalian, ada beragam hal yang kita alami dan semuanya itu mewarnai sebenarnya perjalanan hidup kita. Segala sesuatu ada waktunya. Ingat ya, segala sesuatu ada waktunya. Artinya kita memang harus menerima Bapak Ibu sekalian. Menerima segala realita apapun yang memang bisa terjadi menimpa kehidupan kita, menimpa siapapun. Saya tahu ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala tidak mudah. Berdamai atau menerima peristiwa yang buruk terjadi dalam hidup kita itu bukan suatu perkara yang mudah. Namun demikian, mari sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu ada waktunya. Saya kemudian dalam percakapan itu mengatakan begini kepada teman saya. Ini pengalaman pribadi saya ya, saya katakan begini. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di bagian ini, selalu ada cara Tuhan untuk menghibur kita, menguatkan kita di bagian-bagian yang lain. Benar gak Bapak Ibu sekalian? Mengalami gak itu? Misalnya ya, saya bergumul dalam hal pelayanan begitu ya. Ya tiba-tiba Tuhan hiburkan saya dalam hal keluarga, begitu ya, dalam hal relasi dengan sahabat. Atau sebaliknya, selalu ada bagian-bagian di mana kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan sebetulnya. Memang seringkali Bapak Ibu sekalian, kita jadi sulit untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Karena begini, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, fokus diri kita, hati kita hanya berfokus kepada pergumulan itu. Sehingga apa? Dan lupa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di bagian-bagian yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, menerima segala hal yang terjadi dalam hidup adalah sebuah pandangan hidup dan awal yang baik untuk kita tidak menyalahkan keadaan. Apalagi menyalahkan Tuhan.
Justru kita harus belajar percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kedua saya katakan begini, jadi yang pertama tadi itu saya katakan kepada teman saya, belajar untuk menerima semua realita yang terjadi dalam hidup kita. Ingat segala sesuatu ada waktunya, bukan hanya hal yang baik loh kata firman Tuhan kalau baca pengkhotbah itu. Tapi juga kadang ada hal yang buruk yang bisa terjadi. Jadi kita harus menerima itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua saya katakan begini, kita adalah manusia yang memang diberikan suatu kemampuan untuk mengingat masa lalu, menjalani masa kini, dan juga memikirkan kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Namun demikian saya katakan begini, seringkali pemikiran kita itu terlalu overthinking. Terlalu overthinking dengan sesuatu yang belum pasti akan terjadi seperti itu di kemudian hari. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Belum terjadi tapi kita sudah overthinking. Waduh nanti akan seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga kekhawatiran dan ketakutan itu yang menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Jikalau sudah dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, maka apa? Sulit tidur biasanya. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Biasa ada orang tertentu apa? Sulit makan, mempengaruhi kesehatan fisiknya. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Apa-apa jadi tidak bergairah untuk melakukan apapun. Jadi dalam poin yang kedua ini, saya sharingkan kepada sahabat saya begini. Bahwa kita harus belajar mengepalai pikiran kita sendiri. Mengepalai pikiran kita sendiri, mengatur pikiran kita sendiri. Waktunya kerja, pikirkan pekerjaan dengan baik. Waktunya untuk keluarga, ya pikirkan untuk keluarga. Waktunya ibadah, Bapak Ibu sekalian jangan pikirkan setrikaan di rumah gitu ya, sudah kecabut apa belum, jangan Bapak Ibu sekalian. Waktu ibadah, pikirkan ibadah untuk menyembah Tuhan. Waktu ada hal yang dikhawatirkan, pikirkan tentang kebaikan dan pertolongan Tuhan. Belajar percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar dari perkataan Tuhan Yesus, kesusahan sehari cukup untuk sehari saja. Jangan sampai terlalu overthinking. Sampai-sampai kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Percayalah Bapak Ibu sekalian, pergumulan itu akan selalu mewarnai kok perjalanan hidup kita. Namun respon apa yang akan kita berikan itu tergantung dari pandangan hidup dan pilihan tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, saya sharingkan soal kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah ingat, saya pernah menyinggung soal kekhawatiran dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya ya. Namun izinkan saya untuk mengajak kita, mengingatkan kita kembali. Saya mau bertanya Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya. Apakah orang Kristen boleh khawatir? Boleh enggak? Sebetulnya jawaban Alkitab itu seperti ini. Orang yang percaya kepada Allah bisa khawatir. Bukan boleh ya. Orang percaya kepada Allah bisa khawatir. Bisa khawatir. Tapi tidak boleh sampai dikuasai oleh kekhawatiran atau ketakutan. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Orang percaya bisa khawatir. Ini realita Bapak Ibu sekalian. Realita, bukan dianjurkan ya, bukan boleh ya, bukan dianjurkan. Tapi kita mau memahami realita. Orang percaya kepada Allah pun bisa khawatir. Tapi apa? Tak boleh dikuasai oleh kekhawatiran. Saya kutip ya sebuah quote yang baik dari seorang pendeta mengatakan begini. Pendeta Yakub Trihandoko mengatakan begini. Khawatir berarti menaruh perhatian yang berlebihan pada sesuatu sampai orang tersebut gagal menaruh keyakinan dan pengharapan yang sepantasnya pada Allah. Ketika Tuhan Yesus bicara soal kekhawatiran, selalu Tuhan Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya kepada Allah. Jadi kekhawatiran itu maksud di sini tidak boleh itu adalah kamu khawatir sampai kamu gagal untuk percaya berharap kepada Tuhan. Itu maksudnya dikuasai, sudah dikuasai oleh kekhawatiran. Sehingga kita tidak bisa lagi percaya dan berharap kepada Allah. Jadi sederhananya Bapak Ibu sekalian, jangan khawatir, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah jangan kamu khawatir sampai kamu tidak bisa percaya dan berharap kepada Allah. Orang Kristen bisa khawatir. Ini manusiawi Bapak Ibu sekalian, manusiawi. Tapi orang Kristen tidak boleh dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran sampai ia tidak bisa percaya lagi dan berharap kepada kebaikan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan serahkan segala kekhawatiranmu
kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidupmu. Nah Bapak Ibu sekalian, itulah kira-kira obrolan saya ya dengan teman saya di penghujung tahun 2023 mengenai pandangan hidup, tekanan-tekanan hidup. Tadi yang pertama, belajar menerima segala hal dalam hidup kita, tidak menyalahkan Tuhan. Karena itu sebuah realita yang terjadi dalam hidup manusia. Kemudian jangan terlalu overthinking ya dengan segala sesuatu yang mungkin kita pikirkan bagaimana. Kemudian yang ketiga, bicara soal kekhawatiran, orang Kristen bisa khawatir, tapi tidak boleh dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan sampai ia tidak bisa percaya lagi kepada pemeliharaan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, tema khotbah di akhir tahun ini kita bicara soal gairah hidup. Gairah hidup. Bapak Ibu sekalian, seringkali tekanan-tekanan hidup dalam hidup itu membuat jiwa kita lesu kan, lemah, begitu ya, tidak bergairah dalam hidup kita. Nah sebetulnya gairah hidup itu tidak hanya kita butuhkan di awal tahun, tapi setiap hari sebetulnya, setiap hari. Percuma Bapak Ibu sekalian kalau kita bersemangat begitu ya, bersemangat merencanakan banyak hal untuk tahun depan, tapi ketika kita menjalani tahun 2024 kita jadi lemah, jadi lesu, tidak bergairah menjalani, ya percuma Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu seperti yang saya katakan tadi bahwa kita membutuhkan suatu kegairahan hidup bukan hanya di awal tahun, tapi apa? Setiap hari. Setiap hari, dan itu artinya ada pengaruh yang besar untuk seluruh kehidupan yang kita jalani di waktu itu ketika kita mulai bangun dari tempat tidur kita. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, apa yang kita mulai pikirkan, apa yang kita mulai renungkan, apa yang kita mulai lakukan di pagi hari akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap gairah hidup yang kita jalani di hari itu. Itulah sebabnya minggu ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita melihat dalam Mazmur pasal 5 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini doa pada pagi hari. Firman Tuhan mengatakan demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur tenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini ditulis sendiri oleh Raja Daud. Dalam Mazmur ini kita akan melihat sebuah realita kehidupan yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya pergumulan. Namun ketika pergumulan itu datang, apakah kita memilih untuk dikuasai oleh kekhawatiran atau ketakutan kita, atau kita belajar percaya kepada Allah sehingga pada akhirnya ada gairah hidup yang akan membangkitkan semangat kita kembali di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat dalam Mazmur nomor 5 ini, maka kita akan menemukan ternyata ketika Raja Daud bangun di waktu pagi, ia tidak memulai harinya dengan baik-baik saja.
Raja Daud tidak langsung mengawali harinya dengan penuh semangat begitu ya, dengan penuh sukacita. Tidak demikian Bapak Ibu sekalian, ketika bangun di pagi hari, Raja Daud sadar bahwa ada banyak orang yang ingin mencelakakan hidupnya. Ini pergumulan Bapak Ibu sekalian. Ada ketakutan dan kekhawatiran yang sedang Daud hadapi. Jelas Raja Daud tidak menyembunyikan realitas pergumulan hidup yang sedang ia hadapi. Daud berkata begini, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriak-teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Bapak Ibu sekalian, setelah sebentar malam, kita akan melewati pergantian tahun dan besok pagi kita bangun. Pergumulan yang kita hadapi tidak serta-merta akan hilang. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya? Tidak akan hilang. Mungkin kita masih harus bangun dengan beberapa pergumulan yang setiap hari kita doakan. Mungkin saking beratnya pergumulan yang kita hadapi sampai-sampai hati kita itu mencerit di hadapan Tuhan. Seolah-olah kita seperti memaksa Tuhan. Tuhan ayo Tuhan berilah telinga kepada doaku. Allahku tolong perhatikan. Rajaku tolong dengar doaku. Tolong ya Tuhan. Setiap orang kan punya pergumulannya masing-masing ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam tingkatan yang berbeda-beda. Namun demikian kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang Daud sembah adalah Tuhan yang kita sembah. Yang kita imani sebagai penolong. Kita semua Bapak Ibu sekalian harus datang kepada Tuhan khususnya di dalam doa. Kita semua harus punya komitmen seperti Raja Daud. Dalam ayat 4 dikatakan begini. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan korban syukurku bagimu dan aku menunggu-nunggu. Aku menantikan Tuhan. Aku berpengharapan di dalam Tuhan. Oh, di tengah-tengah pergumulan yang sedang aku jalani, aku tidak ditinggalkan sendirian. Tuhanlah yang akan menolong dan membela perkaraku. Jikalau Tuhan ada di pihakku, siapa manusia yang harus aku takuti? Nah Bapak Ibu sekalian, ketika Raja Daud bangun di pagi hari itu dengan segala pergumulan hidupnya dan ia datang kepada Tuhan, iman Raja Daud dikuatkan. Sehingga dari ketakutannya, kekhawatirannya, kini fokus Raja Daud adalah berubah untuk percaya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu sekalian, orang percaya bisa khawatir. Orang percaya bisa mengalami ketakutan, tapi ingat tidak boleh sampai dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran sampai kita tidak bisa percaya lagi kepada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Di awal ini Bapak Ibu sekalian, Raja Daud itu menunjukkan pergumulannya yang bisa saja membuat ia mengalami kekhawatiran. Namun ketika di pagi hari itu ia datang kepada Tuhan, maka kekhawatiran dan ketakutan tidak lagi menguasai hidupnya. Di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat Bapak Ibu sekalian bagaimana ketakutan dan kekhawatiran itu digantikan dengan kekuatan yang baru. Ayat 5-7 mengatakan begini. Raja Daud melihat bahwa Allah itu adil. Dan Allah itu pasti akan membela perkaranya. Raja Daud dengan datang kepada Tuhan dengan suatu keyakinan bahwa Allah itu adalah pembela saya. Allah itu tidak mungkin meninggalkan saya sendirian. Allah itu tidak mungkin diam dan Allah yang akan membela perkara saya. Bapak Ibu sekalian, saya katakan ketika datang kepada Tuhan miliki iman yang demikian. Tuhan pembela saya. Tuhan penolong saya di waktu kesesakan. Ketika datang kepada Tuhan kita harus beriman bahwa Tuhan itu memang ada khususnya bagi umatnya. Kita percaya Allah itu ada dan ia akan memberikan apa yang baik bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan saya ingin katakan demikian Bapak Ibu sekalian. Sekalipun kita tidak menerima saat ini apa yang baik, kita akan tetap belajar percaya bahwa Allah adalah Bapa kita yang baik. Ia telah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan, yang dapat kita harapkan. Bapak Ibu dan saya, kalau datang kepada Tuhan harus dengan iman yang demikian. Jikalau kita datang kepada Allah dan kita menyerahkan keinginan kita kepada Tuhan, maka sesungguhnya di sanalah kita belajar berserah.
kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, Daud datang dengan satu keyakinan, Allah tidak tinggal diam. Allah tidak akan meninggalkan saya sendirian. Allah akan membela perkara saya, Allah akan menyatakan pertolongannya terhadap orang benar. Maka saat itulah Raja Daud menerima gairah kehidupan yang baru dari Tuhan. Kata Raja Daud begini Bapak Ibu sekalian di ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Sekali lagi Daud memohon kepada Tuhan ayat 9. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalan di depanku. Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya ya, loh kenapa Kak Yudi, Raja Daud kok sampai sedemikiannya datang kepada Tuhan di pagi itu? Ayat 10 sampai 11 kita bisa tahu bahwa tidak sedikit orang yang membenci Raja Daud. Tidak sedikit orang yang ingin membunuh Raja Daud. Tidak sedikit orang yang menginginkan kematian Daud. Seandainya ya Bapak Ibu sekalian coba pikirkan ya. Seandainya saya ini orang jahat gitu ya. Orang jahat. Tapi saya ini orang baik Bapak Ibu sekalian ya. Seandainya saya ini orang jahat Bapak Ibu sekalian. Dan saya memusuhi Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan berpikir, alah cuma Kak Yudi aja tok gitu ya. Siapa Kak Yudi ya? Rasa dipikir gitu ya. Bisa apa Kak Yudi ya? Sopo konco-koncone, palingan kucing-kucingnya tok konco-koncone gitu ya. Mau ngoyin aja konco-koncone, enggak usah pikirin apa, rasa dipikir apa. Misalnya begitu ya. Tapi bayangkan kalau yang memusuhi Bapak Ibu sekalian adalah seorang raja atau presiden. Bisa apa kita? Bisa apa Bapak Ibu sekalian? Ngerti ya pergumulannya Daud ya? Yang memusuhi kan Raja Saul ya. Tapi Daud, Bapak Ibu sekalian kuncinya di sini adalah Daud sudah datang kepada Tuhan. Daud mengawali harinya dengan Tuhan. Daud percaya kepada Tuhan. Dari dia bisa khawatir, bisa takut menuju kepada iman yang percaya kepada Allah. Dan pada akhirnya Daud menerima gairah kehidupan, kekuatan yang baru dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian kita harus seperti Daud. Kita harus seperti Daud. Jika tidak demikian Bapak Ibu sekalian, besar kemungkinan kita akan selalu kalah dalam menghadapi tantangan hidup. Besar kemungkinan kita akan rentan untuk dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kan harus terus berputar ya. Bagaimanapun harus terus berputar. Apapun saat ini yang kita hadapi untuk memasuki tahun yang baru, hidup kan harus terus berjalan kan? Harus Bapak Ibu sekalian. Tapi kita semua kan ingin punya gairah hidup. Betul ya? Amin ya. Kita semua ingin punya semangat hidup. Benar ya? Amin ya. Ada antusias ketika kita menjalani hidup itu, ada antusias untuk kita bekerja, melakukan aktivitas. Amin. Jikalau kita ingin punya hidup yang berkemenangan, sekalipun ada badai kehidupan sedang menerpa kita, firman Tuhan sudah jelas katakan, ambil waktu pagimu untuk datang kepada Tuhan. Ambil waktu pagimu untuk datang kepada Tuhan. Dalam momen yang baik ini Bapak Ibu sekalian, sangat tepat ya. Hari ini kan terakhir di tahun 2023, hari Minggu. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Besok pagi Bapak Ibu sekalian, komit di hadapan Tuhan. Saya mau memulai kehidupan di tahun yang baru dengan satu kerinduan yang baru, yaitu datang kepada Tuhan di pagi hari. Nanti mulai malam komit Bapak Ibu sekalian, komitmen mulai malam. Ya, mulai malam doa, besok pagi saya mau komit, bangun, saya mau persiapkan seperti Raja Daud, saya mau datang kepada Tuhan. Mendengarkan apa Bapak Ibu sekalian? Renungan suara madu. Renungan suara madu Kanaan. Ya, kalau besok siapa? Besok Pendeta Daniel ya, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti, saya juga mengikuti. Kalau Pak Daniel tuh, setiap hamba Tuhan tuh punya ciri khasnya masing-masing. Kalau Pak Daniel biasanya renungannya apa? Sedikit menyinggung firman Tuhan di waktu hari Minggu. Jadi ngingetin kita, minggu ini dapat apa. Begitu ya, diingetin sama Pak Daniel ya. Tanya sama Pak Daniel ya. Kalau Kak Ai ya biasa tematik begitu ya. Kak Airin juga tematik. Kalau saya Kak Yudi, apa Bapak Ibu saya ngingetin? Kalau saya bahas Yohanes. Kalau saya ingat ya. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau ikut renungan saya sekaligus baca Alkitab sebetulnya. Meskipun pelan-pelan begitu ya. Mungkin perikop itu kita baca sebagian dulu, pelajari dulu sebagian. Nanti Bapak Ibu ngerti, oh kisahnya seperti ini. Ada aplikasi kecilnya. Kemudian
ada Kak Tanto, kemudian hari Sabtu ada Kak Ones. Ikuti Bapak Ibu sekalian, ikuti ya, datang kepada Tuhan. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian mungkin merasa, aduh aku lebih enak baca renungan. Nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Baca renungan, kemudian baca ayat firman Tuhan dan berdoa. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, ketika kita setia melakukannya, iman percaya kita akan semakin dikuatkan. Kita akan menjadi orang percaya yang menjalani keseharian hidup kita dengan satu kekuatan yang baru dari Tuhan. Maka di akhir Mazmurnya Raja Daud mengatakan begini, coba kita baca sama-sama ya, pengharapannya Raja Daud, gairah kehidupannya Raja Daud, ketika waktu pagi dia datang dengan pergumulan tapi dia datang kepada Tuhan, dan endingnya seperti apa kita baca bersama-sama, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Lihat Raja Daud punya gairah yang baru di dalam Tuhan. Punya pengharapan. Raja Daud mengatakan tetapi semua orang yang berlindung padamu akan apa? Bersuka cita. Bersuka cita. Daud ada pergumulan gak? Ada, tadi kita lihat. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan, maka dia punya gairah hidup yang baru. Ada sukacita. Mereka akan apa? Bersorak-sorai. Karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati mereka. Diberkati mereka. Sebab engkau yang memagari, yang melindungi mereka dengan anugerahmu seperti perisai. Kiranya Allah Roh Kudus akan mengingatkan kita selalu akan kebenaran. Saya ingatkan sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, mulai malam nanti ketika mau istirahat, tidur begitu ya, besok pagi bangun, datang kepada Tuhan setiap hari. Selamat memasuki tahun yang baru dengan gairah kehidupan yang baru. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.